Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada hari ini kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari Kamis ini, dan kita bersyukur untuk setiap pertolongan serta kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap juga saudara-saudara selalu dalam keadaan yang baik, kuat dan penuh dengan ketegaran menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa dan perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami datang di pagi hari ini dengan setiap tantangan, kerinduan, tapi juga kegembiraan untuk macam-macam hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Pagi ini kami menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan, maka biarlah Roh Kudus menolong kami menerangi hati dan pikiran kami dan hidup kami, agar firman Tuhan boleh bermanfaat dalam hidup kami, dalam bagaimana kami menaruh dasar iman kami dan akar-akar hidup kami pada Kristus. Kiranya Tuhan memampukan juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, agar apa disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hormat dan kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1 menjadi perenungan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, memperhadapkan kita pada dua kategori orang. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang fasik. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita pahami bahwa ketika Alkitab berbicara tentang orang benar dan orang fasik, atau orang bijak dan orang bodoh, ini adalah sebuah gambaran selalu dalam kaitan atau relasinya dengan Tuhan. Jadi ketika Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, menggambarkan tentang orang bodoh dan orang fasik, itu selalu gambarannya adalah mereka yang hidup jauh dari Tuhan. Sebaliknya, orang benar atau orang bijaksana adalah orang-orang yang hidupnya ada di dalam ketaatan dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, penting bagi kita untuk merenungkan bagian ini adalah tentang bagaimana kebahagiaan yang diterima oleh seorang benar, atau kebahagiaan yang diterima oleh seorang yang hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Dikatakan di dalam teks kita pada bagian-bagian awal bahwa orang-orang yang benar ini dikatakan berbahagia, dan gambaran dari kebahagiaan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menarik untuk kita menelusuri kata berbahagia dalam konteks kita pada hari ini. Kata berbahagia ini, Bu Bapak dan Saudara, dia sebenarnya berakar pada kata maju, ya, melangkah atau berjalan dengan lurus menuju ke depan dengan benar. Jadi kebahagiaan dalam konteks ini dia selalu punya relasi yang kuat dengan ketaatan. Kebahagiaan dalam konteks ini dia mau menunjukkan tentang kebahagiaan yang berlipat ganda. Bukan hanya kebahagiaan pada satu peristiwa atau satu momen saja.
Jadi pemazmur menggambarkan bahwa kebahagiaan orang yang hidup benar dalam Tuhan, kebahagiaan atau situasi yang dialami oleh orang yang hidup taat dalam Tuhan, itu dia berlipat-lipat ganda. Sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita yang luar biasa. Dia menjadi sebuah kondisi sejahtera yang datang karena hidup selaras dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan ini dia punya kapasitas besar, dia punya relasi yang kuat dalam bagaimana orang mengalami hidup yang sejahtera, bukan karena hal-hal lahiriah, tapi kesejahteraan itu terjadi karena ia hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cara ini kita memahami bahwa orang-orang yang berbahagia karena hidup selaras dengan Tuhan, taat pada Tuhan, itu adalah orang-orang yang berada benar-benar dalam keadaan yang utuh, sejahtera, penuh, karena ia berjalan pada jalan Tuhan. Jadi karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, kebahagiaan di sini bukan semata-mata feeling happy. Kebahagiaan di sini bukan semata-mata sebuah keadaan yang menyenangkan, ya. Tetapi kebahagiaan di sini dia punya kualitas, dia punya stabilitas yang kuat karena dia ditaruh di dalam Tuhan. Nah, karena itu kebahagiaan ini dia tidak bergantung pada situasi. Dia tidak bergantung pada kondisi yang ada di sekitar kita, tapi dia bergantung semata-mata pada bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu ketika pemazmur kemudian menggambarkan hasil atau gambaran kebahagiaan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Maka dia menegaskan bahwa orang-orang yang setia dalam Tuhan, orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan Tuhan, orang-orang yang berpegang utuh pada Tuhan, itu kehidupannya diberkati, kehidupannya penuh. Gambaran ayat 3 di sini, saudara, dia berbicara tentang antusiasme, tentang entusias, tentang bagaimana orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu mereka ada dalam semangat, dalam kegembiraan, dalam entusiasme iman, karena mereka betul-betul ditanam di dalam Tuhan dan akar-akar kehidupannya itu betul-betul merambat dan betul-betul mencengkram keberadaan ketaatan pada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan gambaran ini kita melihat bahwa kehidupan beriman kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang spektakuler. Boleh jadi pengalaman-pengalaman pergumulan kita sehari-hari tetap ada, tapi hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam ketaatan akan Tuhan itu menjadikan saudara dan saya berbeda. Ada seorang ibu di daerah Jawa Tengah, dia penjual sayur di pasar, hidupnya penuh dengan pergumulan, suaminya sakit-sakitan, dan karena itu dia adalah tulang punggung keluarga. Ya, si ibu ini adalah tulang punggung keluarga, anak-anaknya masih sekolah, dan pekerjaannya adalah seorang penjual sayur di pasar, yang kalau kita pikirkan penghasilannya tidak seberapa. Tapi yang menarik Ibu Bapak dan Saudara adalah ketekunannya. Setiap hari pagi-pagi buta mendahului seluruh perjalanan hidupnya, ia bertekun di dalam doa di hadirat Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, ia merenungkan firman Tuhan, lalu kemudian ia mulai menjalani perjalanan aktivitas kehidupannya. Bapak Ibu hidupnya nggak berubah, dalam arti bahwa persoalannya tetap ada, suaminya tetap sakit-sakitan, dan ia juga mendapatkan berkat yang dalam kategori umum pas-pasan Ibu Bapak dan Saudara. Tapi hal yang menarik adalah bahwa ibu ini menjadi pribadi yang tidak pernah mengeluh. Ia senantiasa bergembira dalam perjalanan hidup yang ia lalui. Testimoni dari teman-teman dekatnya di pasar atau dalam lingkungan menyatakan bahwa orang ini atau ibu ini adalah pribadi yang tegar, pribadi yang sungguh-sungguh memberkati. Ya, keberadaan hidupnya betul-betul menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan pengalaman hidupnya setiap hari. Sebab dalam cara pikir orang pada umumnya, situasi seperti itu mungkin bikin orang jadi bergumul, orang jadi nggak semangat, atau bahkan mungkin orang jadi merasa bahwa mereka tidak dikasihi Tuhan, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan seterusnya. Tapi pengalaman ibu ini berbeda. Dalam ketekunan iman tiap hari, setiap pagi dia datang di hadirat Tuhan, itu memberikan kepadanya sebuah daya tahan, itu memberikan kepadanya sebuah vitamin, itu memberikan kepadanya sebuah keteguhan iman untuk menjalani hari itu. Sehingga sekalipun ia masih bergumul dalam banyak tantangan dan persoalan, tapi kebahagiaan, tapi sukacita, kegembiraan yang dialami oleh si ibu tidak pernah surut.
hingga kehadirannya pada akhirnya memberkati kehidupan orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan pemazmur ketika dia mengatakan berbahagialah. Maka kebahagiaan sebagaimana yang kita renungkan adalah tentang bagaimana dampak dari relasi kita dengan Tuhan. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana selarasnya kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam tantangan atau godaan yang datang kepada kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar supaya di tengah berbagai macam pilihan hidup yang mungkin kita punya, di tengah berbagai macam situasi di mana kita bisa saja taruh akar-akar hidup kita pada yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan menantang kita untuk menaruh akar hidup kita dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan dalam kehidupan tanaman, akar menjadi bagian yang sangat penting, sebab dari situlah dia akan menyerap semua unsur-unsur penting bagi pertumbuhan sebuah tanaman. Jika akar itu kuat, menancap dengan baik, maka dia bisa menyerap semua hal-hal yang baik dari tanah untuk kepentingan tubuh, kepentingan pohon atau tanaman tersebut. Sama seperti kehidupan beriman saudara dan saya. Kalau kita betul-betul menaruh akar hidup kita, akar iman kita dalam kebenaran firman Tuhan dan bersama Tuhan dalam relasi, maka akar-akar yang kuat itu dia akan menyerap semua kebaikan Tuhan dan pada akhirnya membuat saudara dan saya tetap teguh dalam perjalanan hidup. Tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang, situasi hidup mungkin tidak menyenangkan seperti orang kebanyakan, tapi karena akar kita cukup kuat, maka badai hidup itu tidak akan pernah membuat saudara dan saya tumbang. Sebaliknya, kalau akar itu dia hanya menempel di tanah seadanya saja, maka yang terjadi apa saudara? Dia mudah tumbang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, akar dua perbedaan akar ini, akar yang menancap dengan kuat dan akar serabut yang hanya muncul atau di bagian permukaan tanah, itu dia boleh jadi sama-sama menghasilkan daun ya yang lebat dan segala macam, tapi yang menentukan adalah ketika tantangan datang, ketika angin datang. Akar yang tertancap dengan kuat, dia akan kuat menghadapi badai, sementara akar yang hanya bertumbuh pada lapisan tanah bagian atas saja dan tidak menancap sampai ke bawah, dia akan rapuh dan kemudian mudah tumbang. Nah karena itu dengan penjelasan atau perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menetapkan langkah hidup kita dan hati kita. Kita mau berjalan seperti orang-orang yang betul digambarkan oleh pemazmur pada pagi hari ini, mau menancapkan akar-akar iman kita di dalam Tuhan dan firman-Nya, dalam relasi dengan Tuhan, supaya kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk menjalani hari demi hari di dalam berbagai tantangan dan kehidupan yang saudara dan saya alami. Karena itu selamat bergumul dan selamat berjuang, kiranya kita semua boleh menjadi seperti kata pemazmur, orang-orang yang berbahagia. Bukan karena hal-hal yang ada di luar kita, tapi kebahagiaan yang dimaksudkan adalah kebahagiaan karena ketaatan dan keselarasan dengan firman Tuhan. Berbahagia karena selaras dengan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dan kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup dalam keselarasan dan dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami mengerti, kami paham betul bahwa kedekatan dengan Tuhan itu akan membawa kami pada banyak tantangan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami lebih lagi bagaimana kami memperhatikan akar-akar kehidupan kami, supaya itu betul-betul berdasar pada firman dan relasi dengan Tuhan. Supaya kami tidak hanya sibuk melihat atau memperhatikan daun-daun sebagai gambaran tentang hal-hal yang luar, penampilan luar, tapi kami belajar untuk menumbuhkan akar yang kuat, yang baik, supaya ketika tantangan hidup itu datang, kami mengerti bagaimana kami tetap berproses di dalam Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya dalam perjalanan iman kami tidak sibuk dengan hal-hal yang sepele atau hal-hal yang remeh, tapi kami betul-betul
mau taruh dasar-dasar hidup kami dan akar iman kami pada Tuhan dan firman-Nya, supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kami terus boleh kuat dan teguh menjalani segala sesuatu dalam ketaatan dan setia pada Tuhan. Hidup kami selaras dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami yang bergumul dalam banyak-banyak tantangan dan pergumulan. Kami bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan. Kami yang bergumul juga dengan macam-macam tantangan dan pergumulan di keluarga, relasi, pergumulan di pekerjaan atau situasi ekonomi, pergumulan dengan situasi di mana kami sedang ada pada masa-masa sulit, di mana kami sedang berproses dengan diri sendiri, dengan pengalaman-pengalaman yang melukai, dengan masa depan yang mungkin mengkhawatirkan. Kami mau taruh semuanya itu di dalam Tuhan, sembari terus menjaga akar iman kami supaya tetap kuat dan teguh, agar dalam cara itu kami mengerti bagaimana Tuhan memproses kami juga. Terima kasih Bapa, kami mau menjalani hari ini di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan kebahagiaan kami terletak pada bagaimana kami hidup dalam keterikatan, relasi, dan ketaatan akan Tuhan. Gambaran pemazmur menjadi sebuah gambaran yang antusias tentang bagaimana buah, tentang bagaimana pertumbuhan dari tanaman yang ditanam di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh membawa hidup kami hanya di dalam Tuhan, agar dalam cara itu kami boleh terus melangkah di dalam jalan yang lurus sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Ini doa dan pengharapan iman kami, terjadilah seperti apa yang Tuhan pandang baik, dan karena itu kami menyatakan seluruh doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengangkat doa dan rasa syukur kami. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memberkati kita untuk menjalani hari ini tetap teguh dalam Tuhan, selaras dan taat sama Tuhan, berjalan perjalanan yang lurus, karena itulah makna kebahagiaan yang sesungguhnya dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.